أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin Allah, alhamdulillah subuh ini kita kembali berada di masjid dalam kajian Al-Quran. Pagi ini kita akan menjelaskan dua ayat surat Al-Baqarah ayat 36-37, lanjutan ayat 35 dengan fokus menjelaskan Adam dan Hawa terpeleset dari surga. Nah, kita akan memulai seperti minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Ahlul Jannah, warga surga itu ada pertama malaikat itu berada di surga, Nabi Adam berada di surga, Siti Hawa berada di surga, iblis saat itu berada di surga. Nah, lalu ayat 30, ini bukan 326, ini saya ingin mengatakan 36, ini jadi punten. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajallahu masyaiton anha. Nah, kata-kata ajalla itu artinya terpeleset atau membuat orang terpeleset lalu jatuh. Kita bayangkan sedang berjalan di tempat yang licin lalu terpeleset jatuh. Anha dari surga. Nah, lalu kata-kata terpeleset diterjemahkan memperdayakan. Jadi Adam terpeleset dulu. Terpelesetnya sudah diuraikan pada ayat 35, yaitu dilarang memetik, memakan buah huldi. Ini tetap digoda, dirayu. Lalu Adam tergoda, terayu. Nah, ketika tergoda, terayu, makan, itulah pengertian terpeleset. Dampaknya, fahrojahuma, maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kanapi, mimma dari segala keadaan, karena yang mereka berdua berada, menikmati, fihi di surga. Karena itu, mimma kanapi diartikan dari segala kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Nah, apa poinnya buat kita? Ini iktibarnya buat kita, hati-hati kita hidup bisa terpeleset. Itu poinnya buat kita. Apa sih pelajarannya? Saya dapat pelajaran, Bapak Ibu dapat pelajaran. Kita perlu hati-hati bisa terpeleset. Nah, kalau terpeleset fisik mungkin keseleo. Kalau umur sudah di atas 60, penyembuhannya lama. Punten. Hati-hati juga. Kalau punya penyakit diabetes, itu lebih hati-hati lagi, ada luka karena tidak cepat. Itu persoalannya. Nah, sekarang lebih berbahaya terpeleset iman. Satu, bisa ke syirik, bisa ke kufur. Terpeleset dari keikhlasan. Terpeleset dari istiqomah. Istiqomah itu kan ajeg. Mantap. Tiba-tiba bisa orang baik-baik tiba-tiba jadi pejabat korupsi. Lah dulu gimana ini? Wah, saya menemukan yang kayak gini. Ini waktu mahasiswa setelah lulus banget. Tokoh mahasiswa bisa terpeleset. Itu macam-macam. Nah, itu pelajaran yang paling berharga. Imam Ghazali itu sampai menjelaskan ada yang membawa kepada saadah, kebahagiaan, ada yang membawa kepada syaqawah, kecelakaan. Salah satu uraiannya, mengapa orang yang awalnya di jalur yang saadah, bahagia, lalu jadi syaqawah itu celaka, itu terpeleset. Itu kira-kira. Nah, sekarang setelah
Allah menurun ke bumi. Lalu ada tafsir. Ini saya ambil dari Imam Al-Fahri Razi. Kata Imam Fahri, sebetulnya ini skenario Allah. Pertanyaannya gini Imam Fahri itu. Apakah Adam dirancang untuk hidup di sorga atau untuk hidup di bumi? Jawabannya untuk hidup di bumi. Tapi kenapa harus ada kasus di sorga, terpleset? Ini turun ke bumi itu dengan beberapa keadaan. Itu turun ke bumi dengan keberadaan. Apa keberadaannya? Mari kita lihat. Jadi Allah menurunkan manusia hidup di bumi dengan beberapa keadaan. Dan keadaan ini terkait dengan apa yang terjadi di surga, terkait dengan adanya iblis, terkait dengan adanya larangan, terkait dengan pengalaman terpeleset. Itu semua menjadi kondisi psikologi, kondisi rohani manusia di bumi. Nah, salah satunya Allah berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, kami berkata, tapi untuk Allah lebih sepakat yang menggunakan bukan berkata tapi berfirman, ihbitu. Ihbitu itu hubut. Hubut itu meluncur, turun. Turun. Kenapa turun? Surga itu digambarkan tempat yang nikmat, indah, lezat, itu di atas. Sedangkan bumi di bawah. Di bawah itu susah, berat, problem, kedoliman, aniaya. Wah, itu problem-problem di bawah, problem-problem di bumi. Ba'dukum, sebagian kamu, yaitu Adam, liba'din, sebagian lain, yaitu iblis. Gitu. Ba'dukum tuh artinya sebagian kamu, tuh Adam tuh, kamu tuh Adam dan pasangannya Hawa, liba'din terhadap sebagian yang lain, aduun, musuh. Jadi keadaan pertama, begitu turun ke bumi, kamu punya musuh. Gitu. Itu maksudnya. Kamu turun ke bumi. Persoalan pertama yang akan kamu hadapi, kamu punya musuh. Musuh ini untuk apa? Apakah memang Allah ingin menciptakan permusuhan? Bukan. Apakah Allah ingin menciptakan suasana konflik? Bukan. Untuk apa? Kamu akan kembali ke tempat yang tinggi, ke surga. Tapi kamu akan diuji, gitu. Diuji dulu. Supaya saya baca ayat berulang-ulang, ya Allah, saya mendapat gambaran yang lebih mudah. Tapi tetap saya harfiah diterjemahkan. Kata seperti kiai saya mengajar di pesantren. Saya menikmati dulu, ya menikmatilah suasana belajar agama di pesantren tempo dulu. Gitu. Ba'dukum, sebagian kamu, iblis, jangan iblis di sini. Adam dan Hawa, liba'din terhadap sebagian yang lain, aduun. Nah, jadi kamu ini bukan Allah menciptakan, Allah ingin menciptakan konflik, Allah bukan. Allah ingin memberikan kesempatan kamu kembali ke tempat yang tinggi, tapi harus diuji dulu. Jadi semakin kamu lulus dalam ujian, semakin tinggi derajatmu. Makin kamu jatuh, gagal, terpleset. Kan sering kata jatuh diartikan dengan gagal, jatuh diartikan dengan kalah, jatuh dengan diartikan tidak lulus gitu dalam ujian. Itu konotasi-konotasinya. Nah, kamu berjuang untuk meraih 4 saja. Kamu berjuang tuh minimal mendapat 4 target. 1, kamu dapat ridho Allah. Kedua, kamu dapat rahmat Allah. Karena ridho dan rahmat 2 power, 2 energi yang luar biasa positifnya. Suka ridho itu. Rahmat itu sayang, disuka dan sayang. Ketiga, buah daripada ridho dan rahmat itu yang ketiga, maghfirah, ampunan. Kamu tetap di bumi ini berdosa, tapi Allah ampuni. Ada syarat. Asal kamu tidak melakukan 3 hal aja.
kamu tidak kufur, kamu tidak syirik, kamu tidak munafik. Kalau ini ada kufur, syirik, munafik, mati, kamu terpelesetnya total, jatuhnya berat. Kamu jadi penghuni neraka yang abadi. Tiga. Kalau tiga ini tidak kamu lakukan, masih ada harapan, tapi kamu akan melihat grade-nya, tingkatannya. Itu. Nah, setelah dapat tiga-tiganya, yang dua power positif, luar biasa. Ridho Allah, rahmat Allah. Dampaknya yang ketiga, kamu dapat ampunan. Kapan ampunan diberikan? Waktu hidup. Qoblal maut, sebelum mati, dan sekarang. Indal maut, ketika mati. Ba'dal maut, setelah mati. Keren, tiga. Qoblal maut sekarang, sebelum mati. Jadi sekarang, hidup ini kita sekarang, ini qoblal maut, sebelum mati. Indal maut, ketika mati. Ba'dal maut, setelah mati. Dapat ampunan pada tiga momentum. Kenapa sih keren banget dapat ampunan tiga antum? Allah ridho. Kenapa sih dapat tiga? Dapat rahmat Allah. Yang kafir? Enggak. Yang syirik? Enggak. Yang munafik? Enggak. Pak, kenapa saya menekankan kalimat ini? Saya berhadapan dengan pertanyaan, dengan dialog yang bahkan semua agama masuk surga, semua agama benar. Ketika majelis ulama ngasih fatwa, benar itu. Ya ampun, saya kaget nih, ada orang NU yang benar juga di MUI, kata saya. Itu si Naim itu tuh anak muda baru kemarin. Bagus bikin. Tapi ditolak oleh Menteri Agama, nggak setuju. Ditolak oleh PBNU. Ya ampun, udah bener. Salam beda agama itu dosa, haram. Bener itu fatwa, lurus itu MUI. Kali ini MUI lurus. Tapi yang nolak Menteri Agama. Yang nolak Ketua Umum PBNU. Kan bacanya itu juga Menteri Agama dengan PBNU. Ada kakak. Jadi saya maaf, terbuka saja begitu. Ya ampun, ya NU. Yang lurus ada. Yang lucu ada. Itu yang error banyak. Jadi NU nggak bisa pukul rata deh. Yang lurus itu yang di MUI, NU juga lurus. Ini ketua umumnya, Menteri Agama ya, NU KB. Jadi nggak bisa pukul rata. Jangan ormas deh kalau gitu, orang saya. Gitu kesimpulan saya, konkret kan. Jadi saya ngajaknya positif. Jangan ormas kalau begitu. Orang aja. Kalau orang ya bisa terpeleset siapapun, bukan itu konkretnya. Walakum, dan kamu, lakum tuh untuk kamu punya hak, kamu punya kesempatan, walakum itu. Dan untuk kamu, fil ardi di bumi. Nah sekarang kita sedang berada di bumi. Walakum dan untuk kamu, itu artinya lil milki, kepemilikan. Jadi kamu memiliki kesempatan, kamu memiliki waktu, kamu memiliki keadaan. Fil ardi mustaqarrun, tempat untuk menetap. Berapa tahun menetap? Tiap-tiap kamu sudah ada kontraknya. Dan Allah bisa memperpanjang kontrak. Kapan kontrak itu disusun, dibuat? Saat Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Sebutkan. Misalnya, 21 tahun, 2 bulan, 2 hari. Misalnya. Tapi itu kan tidak ada yang tahu. Gusti Allah saja sendiri yang tahu. Nah, tiba-tiba orang ini ternyata hidupnya sehat. Mengikuti agama. Lalu berdoa. Ya Allah, Allahumma tawil umri wa sohhi jasadi. Ya Allah, panjangkan umurku. Sehatkan tubuhku. Allah menilai. Ini proposal. Ini permohonan. Allah lihat. Ikhlas nggak? Ikhlas. Sekarang faktanya. Hidupnya sehat nggak? Kondusif nggak? Panjang umur dengan sehat. Allah akses. Maka berubah jadi 42 tahun, 6 bulan, 9 hari. 2 jam. Jadi ternyata diperpanjang lagi terus. Bisa kontrak kedua, kontrak ketiga, kontrak keempat. Sampai kita umur sekarang 60, 70. Itu kontrak keberapa? Tapi nggak bisa terus-menerus kontrak. Nanti akan jatuh tempo.
Nah, jatuh tempo itu bahasa Arabnya ajal. Makanya firman Allah yang lain, idza jaa ajaluha, apabila sudah datang waktunya jatuh tempo, tuh tidak bisa ditunda. Nah, jadi kamu gini, mustaqor itu kamu menetap di bumi, kamu dapat tugas, ada dua tugasnya. Satu tugas pribadi-pribadi, tugas kehambaan, yaitu kita sebagai Abdullah. Ini tugas kehambaan, hubungannya vertikal kepada Allah. Vertikal itu langsung. Itu tugas kehambaan. Jalankan dulu. Buktinya tugas kehambaan dengan sholat, sujud, ruku, zikir, doa, menghadap Allah. Itu tugas vertikal. Tapi yang kedua, khalifah. Tugas khalifah, kamu jangan hanya ngurusi dirimu dengan Allah. Urus anakmu, urus istrimu. Itu tugas kekhalifahan. Caranya gimana? Kamu kerja, kamu cari karunia Allah. Setelah itu urus sekitar, makanya kekhalifahan itu ke samping. Setiap pribadi ngurus anak, ngurus istri itu khalifah. Tapi berikutnya nanti diperluas tugasnya, tugas kekhalifahan itu bertingkat-tingkat. Ngurus tingkat RT, ngurus masjid, itu juga tingkat kekhalifahan. Supaya orang bisa berjamaah, supaya fasilitas ada, supaya ada air, supaya masjid bersih, supaya jamaah datang. Terus, makanya nggak bisa dipisahkan. Integrasi dalam Islam itu antara agama dan politik itu. Politik itu pengaturan, intinya. Ngelola, ngatur. Ya gimana dipisahkan, itu tugas ke samping. Hanya orang-orang yang pandangannya error saja, terpengaruh oleh pikiran barat, oleh filsafat, itu yang harus memisahkan kedua agama dan politik. Politik itu apa sih intinya? Pengaturan, pengelolaan, pengaturan tentang siapa yang ngatur, siapa yang diatur, apa aturannya gitu. Itu aja dulu. Siapa yang ngatur? Pak RT. Siapa yang diatur? Rakyat. Apa aturannya? Kesepakatan. Itu. Untung saya bukan Masya Allah dapat kesempatan lah mendengar dari para pakar politik langsung. Yang paling menginspirasi itu orang Minang, namanya Arbi Sanit. Gelarnya doktorandes saja, tapi gurunya para profesor di UI. Keren tuh orang antik. Enggak tuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Sampai kapan ini mustaqor ini? Oh, bukan hanya mustaqor, ada yang kedua. Mustaqor itu tempat menetap. Kamu menetap dengan dua tugas. Tugas kehambaan dan tugas kekhalifahan. Tugas kehambaan, kamu Abdullah, hamba Allah. Tugas kekhalifahan, kamu khalifatullah, khalifah Allah. Jadi ketika saya melihat itu motor macet, biarin aja. Semua orang sedang melaksanakan fungsi kekhalifahan. Kan ada yang mau kerja, kantor. Pagi-pagi saya dari Pamulang mau ke kampus UIN, itu macetnya padahal ya Allah nih udah jam masuk kelas, tapi masih di sasak tinggi. Sudah, ya. Biarin aja lah, kenapa? Pak anak telepon, tolong ya Bapak tetap masuk, tapi nggak bisa 7:30, mungkin jam 8. Sama anak-anak. Apa nanya? Prof, masuk Pak, di lokal ini nggak sih? Jangan-jangan mungkin saya dianggap tidak tahu lokal. Anak-anak lah, biasa. Ada yang menunggu dosen, ada yang senang dosen nggak datang, ada yang gelisah dosen tidak datang selalu. Bapak kena macet ini dari Pamulang. Nah, pikir kenapa sampai di kelas itu kan Bapak tidak sendiri di jalan raya itu. Saya bersama orang-orang yang senang melakukan fungsi yang mulia, fungsi kekhalifahan. Apa Pak fungsi kekhalifahan? Itu orang mau ke kantor, mau kerja, mau cari nafkah, cari penghidupan. Itu bisa dipahami bahwa sehari-hari kita, sudah pensiun. Pensiun itu urusan kantor, tapi kehidupan kita sehari-hari tetap aja kekhalifahan itu melekat pada diri kita. Lalu harus mataun. Mata itu kenikmatan. Kamu nikmat makan, silakan kuliner. Kamu nikmat keindahan, silakan kamu wisata. Mataun deh. Kenikmatan. Hubungan lawan jenis, silakan. Tapi
lewat akad nikah, wa mata'un. Jadi di bumi ini mustaqor dan mata. Menetap, kamu bisa dapat kenikmatan, tapi tunggu ilahin sampai waktu tertentu. Gitu. Jangan kemalinaan itu bahasa Sunda. Jangan terjebak kamu. Ilahin ini sama dengan ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu akan jatuh tempo. Untuk apa? Tuh, untuk kembali kamu berjuang kembali ke tempat asal, ke jannah. Tapi nggak semudah kembali, yang dapat ridho Allah, rahmat Allah, lalu ampunan, ujungnya kenikmatan. Jadi 3 untuk 1. Ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah untuk kenikmatan. Begitu. Beres nih 1 ayat. Insya Allah kalau ini diamalkan, kita punya kekuatan, kita punya kemantapan. Jadi ini ngecas nih. Supaya kita, karena harus siap-siap, kita juga harus berhitung. Kalau sudah ada sebuah hadis, tapi saya lupa teksnya. Kalau sudah masuk umur 60, hati-hati. Nabi 63 sudah dipanggil. Bukan berarti, tapi ya kenapa sih kehati-hatian itu tidak dilakukan? Kedua, jangan berpikir ke depan masih 60 tahun. Itu terlampau mimpi, imajinasi, khoyali. Emang ke depan, sekarang di posisi 60, apa ke depan 60 lagi? Ada yang sampai 120, tapi jarang. Dia, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini penjelasannya. Jadi kata-kata Pak Ajalla sebetulnya hampir sama dengan ayat pawaswasa ilahi syaiton. Pawaswasa itu membisikkan ilahi kepada manusia, pada dalam asyaitonu, setan. Jadi kata-kata Pak Ajalla huma ada kedekatan makna dengan pawaswasa ilahi syaiton. Ya, itu kira-kira mengapa saya mengambil surat Toha ayat 122 untuk memberikan tafsir ayat dengan ayat. Ini ada metodenya tuh. Ayatnya, ayat yang pertama Al-Baqarah 36 tadi dihubungkan dengan Toha ayat 120. Itu sudah dilakukan oleh para ulama tafsir. Saya mempelajari, coba diterapkan, enak ternyata melahirkan tafsir ayat dengan ayat. Enak, sambil membaca, mendengar imam baca ayat, kita nyambung, mendengar qori baca Al-Quran, nyambung, baca sendiri, nyambung. Itu. Suara imam bagus nih, ustadz kita, imam kita suaranya bagus, baca ayatnya benar, ayatnya menginspirasi, subhanallah. Enak. Nah, sekarang ayat 37. Gimana nih, kan Adam sudah berada di bumi. Mustaqor tadi menetap. Terus dari generasi ke generasi itu di bumi. Jangan lupa katanya mustaqor dan mata. Menetap dan mendapatkan kenikmatan. Tapi ada batas waktu. Nah, tidak dibiarkan sama Allah. Oh, dibiarkannya jalan sendiri, nyari sendiri. Belum tentu. Mencari itu 2 kemungkinan. Berhasil atau gagal. Tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, tanpa arahan, 99% gagal pencarian. Gitu. Tapi Allah memberikan. Gimana caranya Allah membimbing? 1, Allah mengutus Rasul. Setelah Adam, kalau Adam kan langsung. Setelah Adam, kan ini regenerasi. Adam tuh bapak manusia. Nabi siapa yang duluan? Berarti Nabi Idris, Adam, Nuh, Hud, Idris, terus sampai Nabi Muhammad. Itu yang disebutkan namanya 25. Yang tidak disebutkan Rasul itu 313. Yang Nabi saja 124.000. Turun ke bumi. Untuk apa? Mereka itu utusan. Rasul itu utusan, delegasi. Untuk apa? Untuk 3 hal. 1, untuk menyampaikan.
Ini loh bimbingan hidup, arahan. 2 untuk mengajak, 3 untuk membimbing, menyampaikan tabligh, mengajak dakwah, membimbing irsyad. Ketika tabligh, Rasul jadi mubalik, dakwah orangnya dai, irsyad orangnya mursyid, membimbing. Tuh, satu. Lalu ada ajarannya. Ini wahyu. Tuh, ada yang bentuk kitab kepada Nabi Musa, itu kitab Taurat. Kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Kepada Nabi Isa, kitab Taurat. Ada yang satu kitab itu untuk rame-rame. Makanya kitabnya hanya 4. Nabinya 25. Kan nggak seorang satu. Apa itu fungsinya? Petunjuk. Dan Al-Quran, petunjuk yang terbaik. Surat Al-Isra ayat 9 menyebutkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini the best. Aqwam itu paling lurus, paling tepat, paling pas. Paling dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah umat. Aqwam. Begitu. Nah, lalu Nabi Adam menerima apa? Fatalaqo. Talaqo bisa berarti menerima, bisa berasal dari kata liko yang artinya berjumpa, menjumpai, menemui, menerima. Jumpa dulu, bertemu dulu, lalu menerima. Dengan tuh. Adamu, Nabi Adam, min dari Robbihi, Robnya. Maka Adam menerima dari Robnya, dari Tuhannya. Bertemu, menerima. Apakah bertemu langsung atau bertemu dengan pesannya? Kalau bertemu dengan pesannya melalui malaikat Jibril. Jadi pertemuan langsung terjadi, tapi jarang pertemuan langsung. Yang dapat kehormatan pertemuan itu Nabi Musa. Itu pertemuannya langsung. Selebihnya melalui malaikat Jibril. Gitu. Kalimat artinya beberapa kata. Tapi yang disebut dengan kalimat itu ajaran. Kalimatin beberapa kata. Karena dalam bahasa itu kalimah itu kata, kalimat itu kata-kata. Tapi yang disebut dengan kata-kata atau kalimat itu bukan kata-kata sembarangan. Ini ada isinya ajaran. Ada yang menghubungkan kalimat itu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu ucapan Nabi Adam. Yang ayat yang bunyi Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabbu, dhalamna, kami telah menganiaya anfusana, diri kami. Fa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami. Ini lagi butuh ampunan tadi. Padahal ampunan itu tidak akan diberikan kecuali berdasarkan rahmat dan keridhaan. Tadi, lanakunanna, pasti kami menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Nah, fataba alaihi, taba itu bagi 2. Kalau tabailah, hamba tobat kepada Allah, itu tabailah. Kalau taba alaihi, Allah menerima tobat hamba. Itu namanya idiom, uslubul Quran. Di fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Berarti dalam kalimat itu ada ajaran tentang kesucian, ada ajaran tentang tobat, ada ajaran tentang mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan istighfar. Istighfar untuk kesucian, istighfar untuk dekat, istighfar untuk dapat ridho, di situ untuk dapat rahmat, untuk dapat ampunan. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya. Kalau fatubu ilallah ya ayyuhal mu'minun, hei orang beriman, tobat kamu kepada Allah. Ini tabailah, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Setelah manusia kembali kepada Allah, Allah menerima. Fataba alaihi, innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa Allah at-tawwab. Tawab itu wajan fa'alun, yang menggambarkan banyak. Jadi suka mengampuni, banyak mengampuni, tidak bosan mengampuni. Itu kalau ghafar. Kalau tawab, suka
menerima tobat, senang menerima tobat. Banyak orang yang diterima tobatnya. Ar-Rahim. Ar-Rahim tuh kasih sayang, rahmat kata saya. Tapi beda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim itu kasih sayangnya di dunia sekarang nih, tapi terbawa untuk hidup di akhirat. Kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah, tapi di dunia saja. Kenapa di dunia saja? Ini orang ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ridho Allah setelah mati. Orang kufur atau agama macam-macam di luar Islam, itu dia bisa dapat rahmat Allah, bisa makan enak, minum enak, hidup enak, luar enak, ini nikmat. Tapi karena kamu mengingkari la ilaha illallah, kamu tidak meyakini Muhammad Rasulullah, kamu menyembah Tuhan selain Allah, kamu memplesetkan Allah jadi Bapa, itu diplesetkan, kamu bukan dapat ridho, dapat murka, bukan dapat rahmat, dapat hukuman. Dampaknya kamu tidak diampuni oleh Allah. Karena nggak diampuni, kekal di neraka. Siapa yang mengatakan, oh fasik kejam? Bukan saya yang mengatakan, saya menyampaikan Al-Quran yang benar. Makanya kenikmatannya hanya bersifat rahman Allah. Kalau rahim, contoh rahim nih, 2 orang di satu tempat, yang satu muslim, yang satu bukan muslim, makan di restoran yang sama, kan jenis makanan yang sama. Yang muslim baca doa dulu, baca doa sebelum makan. Lalu ketika makan, ya Allah, dalam hatinya, ini saya bersyukur, saya menikmati, mudah-mudahan saya diberikan hidup sehat, afiat untuk beribadah. Itu kenikmatan makan itu duniawi, yes, duniawi. Fisik, ya. Biologis, ya. Tapi bernilai rohani. Mengisi pikirannya, mengisi kalbunya. Dan itu bernilai ibadah. Terbawa nggak? Terbawa ke alam kubur. Terbawa ke... Jadi kenikmatan di alam kubur itu bukan hanya dari sholat. Dari pola hidup. Keseharian. Nah, dipadulah. Rahman Allah dapat. Rahim Allah dapat. Rahman itu poinnya 1. Tapi didistribusikan untuk seluruh makhluk. Sedangkan rahim Allah poinnya banyak. 99. Tapi dikhususkan kepada orang yang dapat ridho Allah, yang dapat rahmat Allah, yang dapat ampunan, dapat kenikmatan. Itu huwa tawwabur rahim. Saya kira cukup. Sesuai dengan waktu. Memang masih ada saya tulis, tapi kan sudah berakhir. Ini hanya untuk pengayaan. Ini kembali ke surga. Hubut tadi, hubut itu artinya turun. Kalimat sudah diuraikan, khalifah tadi sudah. Tapi ada yang belum, hamba, saya lupa saya. Nah, ini. Iblis sudah. Ini sudah diuraikan bulan yang lalu. Syaitan sudah. Ya, sudah datang mentari pagi, tanda kita harus berhenti. Ujungnya ini billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Kembali ke Pak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau diskusi, silakan. Enggak apa-apa, beri kesempatan. Ayo Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz memberikan rangkuman. Berikan kepada Ustaz kita. Tidak apa-apa, Ustaz. Oh Pak Agus, Ustaz setelah Ustaz lalu Pak Agus. Pak Agus. Enggak, Ustaz? Ini Pak Agus. Assalamualaikum. Jauh-jauh dari Bapak Apus. Waalaikumsalam. Saya ingin menyoroti tentang kepeleset tadi Ustaz. Terpeleset. Iya. Kalau kita mempelajari atau mengamati Nabi Ibrahim, itu ketika itu katanya beliau itu kan bersyukuran menyembelih korban berapa puluh domba, berapa puluh ekor unta gitu. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ketika itu mengadakan pesta korban gitu,
berapa ekor domba dan berapa ekor unta itu, puluhan gitu. Nah itu beliau berbicara begini, wah hebat tuh Nabi Ibrahim, korbannya banyak banget gitu ya. Oh itu nggak seberapa. Andai kata saya punya anak, kemudian anak itu saya korbankan untuk Allah, saya siap gitu. Nah, itu ngomongnya kayak gitu itu seolah-olah nggak sadar gitu ya, keceplos gitu. Nah itu rasanya kan jadi kita harus hati-hati, nggak boleh kepleset dalam bicara gitu itu. Iya. Soalnya akhirnya kan dia itu kan terus mimpi suruh nyembelih anaknya, itu betapa beratnya. Tetapi ya akhirnya sejarahnya seperti itu, nanti kita minggu depan akan Idul Adha itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Nah, saya akan menuju ke pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lain. Nah, kita dihadapkan dengan dua keadaan. Sa'adah, bahagia, syaqawah, celaka. Celokok. Celokok. Gitu. dua keadaan. Sa'adah, syaqawah. Itu. Nah, gimana caranya supaya kita berada dalam as-sa'adah, kebahagiaan, dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan tadi, terhindar dari syaqawah. Itu harus dihindari. Yang ini dituju, yang ini dijauhi, dihindari. Syaqawah. Itu gerakannya kira-kira. Nah, salah satunya kita harus menjaga jangan sampai terpeleset. Nah, terpeleset itu dibagi. Yang pertama, terpeleset lidah. Waduh, Pak. Bahaya. Itu salah omong bahaya. Terpeleset. Makanya ada ungkapannya salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu bukan hadis. Tapi mantap itu. Kata-kata mutiara mahfuzat kalau kami. Ya, saja. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Karena bisa terpeleset. Bahaya ucapan. Nah, dilukiskan ucapan itu seperti panah. Enak mau pas, tapi berapa orang yang terpanah jadi korban sakit. Satu. Yang kedua, terpeleset itu pikiran. Jangan punya ide, punya gagasan yang aneh-aneh. Orang jadi menafsirkan, jadi menjerumuskan, apalagi tokoh agama. Kalau tokoh agama dua apa? Dia sendiri terpeleset, jatuh, dan membawa orang celaka dan mencelakakan. Kata al-hadis itu, dolu itu dia sesat, adolu menyesatkan. Dua, dolu dia sendiri tergelincir gitu, sesat. Adolu menyesatkan. Ini ada hadis. Aduh, saya kalau baca ini apa sudah terjadi sekarang tuh? Innallaha la yaqbidul ilma intijaan. Allah tidak akan mengambil ilmu dari muka bumi, ilmu tentang agama itu secara intijaan itu sekaligus. Lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah menarik ilmu, kejujuran, ketulusan, itu kan inti ilmu, gulanya ilmu itu. Biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama-ulama yang lurus. Hatta lam yabu alimun, hingga di muka bumi tidak ada yang sebetulnya orang yang ulama yang betul-betul mumpuni. Namanya Nahdlatul Ulama. Tapi sahabatnya Netanyahu. Udah nyahu itu jahat. Orang kafir aja menuduh dia jahat. Ini orang muslim bersalaman. Nah, ini yang membuat orang awam jadi terinspirasi. Gitu. Kemudian Pak tahu, lalu dia memberikan fatwa bigori ilmin, tidak pakai dasar ilmu yang benar, yang lurus. Padahal dia sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Masya Allah, itu yang membuat saya kira saya lebih baik hati-hati nih. Dari agama itu untungnya banyak, Pak.
ruginya juga banyak, resikonya. Belajar agama itu untungnya banyak, ruginya banyak. Sebanding. Boro-boro, ini kata-kata apa? Itu ada yang terbaik. Al-Quran yang mengatakan, "Waman ahsanu qawlan." Tidak ada ucapan yang paling baik, berharga. Memang dibandingkan dengan orang-orang. Da'a, mengajak. Ilallah, kepada Allah. Wah, ngajak aja. Tapi tunggu dulu, dia ngajak saja nggak cukup. Wa amila soleh, dan dia melakukan amal soleh, jangan ngajak doang. Tuh. Al-Quran itu saja. Itu. Lalu yang paling berat yang ketiga, terpeleset hati. Hati itu bisa, hati itu lurus, ikhlas, istiqomah, tapi Pak bisa terpeleset dengan kesombongan, terpeleset dengan ria, terpeleset dengan egois, terpeleset dengan aku. Yang betul-betul teladan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nggak pernah memberikan, kalau saya tahajudnya 20 rakaat. Enggak, Nabi itu nggak pernah mengatakan tentang dirinya. Beliau lurus aja tentang ajaran. Kita kan sering, saya juga astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong kok nggak bener. Cuma segera solusinya. Jangan tinggalkan forum sebelum kiparat majlis. Kiparat itu apa? Menghapus. Kenapa majlis? Tadi ngomongnya syareo supaya sebelum berpisah oleh Allah dihapus gitu. Begitu Pak? Tergambar ya? Nah tadi Nabi itu mungkin ucapan, mungkin pikiran, bisa gabungan. Ucapan, pikiran, hati, niat. Itu tiga-tiganya bisa satu paket. Ucapan, dari pikiran, dari hati. Tiga terpleset. Dalam tasawuf. Tasawuf Al-Quran. Begitu. Silahkan. Apa itu? Duluan. Kalau tidak, sudah datang. Ya, saya ikuti. Kalau memang, tapi jam saya sih belum jam 6, masih kurang 3 menit. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah mau diakhiri, nggak apa-apa. Kiparat majlis. Hadirin, kita praktekkan seperti biasa kita praktekkan. Jangan meninggalkan forum sebelum kiparat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.